disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin Majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian Majelis. Terima kasih Majelis, cukup dari kami 1 jam. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.